Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tisya Putranuri. Perkenalkan, nama saya Tiara Marsan Simbolon. Kami kelas 11 TKB 1 dari SMKN 1 Kabupaten Tangerang. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kesimpulan kelompok 7 sampai kelompok 12 dari mata pelajaran pilihan, yaitu Broadcasting Sistem Komunikasi Visual. Kesimpulan dari kelompok 7 yang bertemakan pengertian sistem broadcasting. Sistem broadcasting adalah penyiaran informasi secara serentak dari satu sumber ke banyak penerima melalui media elektronik untuk menyampaikan pesan, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat luas. Broadcasting tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga membentuk opini, menanamkan nilai sosial, serta memperkaya wawasan masyarakat melalui berbagai program radio, televisi, maupun media digital. Dengan adanya broadcasting, pesan dapat tersebar lebih cepat, merata, dan mampu mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Kesimpulan dari kelompok 8 yang bertemakan sistem broadcasting radio. Sistem broadcasting radio adalah mekanisme penyiaran audio yang menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi pada masyarakat luas melalui gelombang AM, FM, maupun internet. Broadcasting radio efektif untuk komunikasi massa karena mampu menyiarkan pesan real time ke berbagai lapisan masyarakat. Meskipun sederhana, sistem broadcasting radio berperan penting dalam pendidikan, hiburan, dan penyebaran informasi publik. Kesimpulan dari kelompok 9 yang bertemakan sistem broadcasting televisi. Sistem broadcasting televisi merupakan suatu mekanisme penyiaran yang menggabungkan teknologi, audio, dan visual untuk menyampaikan informasi, hiburan, pendidikan, dan pesan sosial kepada masyarakat luas secara serentak. Broadcasting televisi berperan penting sebagai media komunikasi massa yang mampu membentuk opini publik, menyebarkan informasi dengan cepat, serta menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat. Kehadirannya tidak hanya sebagai media hiburan, tapi juga sebagai sarana informasi, pendidikan, dan kontrol sosial dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kesimpulan dari kelompok 10 yang bertemakan standar frekuensi penyiaran. Standar frekuensi penyiaran televisi ditetapkan untuk mengatur penggunaan gelombang radio agar siaran dapat diterima dengan baik, tidak saling mengganggu, serta merata bagi masyarakat. Dengan adanya pembagian frekuensi tertentu untuk televisi, maka setiap lembaga penyiaran dapat menggunakan jalurnya masing-masing tanpa saling mengganggu sinyal dari stasiun lain. Standar frekuensi penyiaran televisi bukan hanya soal teknis, tapi juga menjadi fondasi penting bagi kelangsungan komunikasi massa, pemerataan akses informasi, dan perkembangan industri penyiaran di era globalisasi. Kesimpulan dari kelompok 11 yang bertemakan saluran dan standar radio AM dan FM. Saluran dan standar frekuensi radio AM atau amplitude modulation dan FM atau frequency modulation ditetapkan untuk mengatur penggunaan gelombang agar siaran dapat berjalan tertib dan tidak saling mengganggu. Amplitude modulation untuk informasi jarak jauh dan frequency modulation untuk hiburan serta kualitas suara tinggi. Standarisasi ini juga membantu menjaga keteraturan spektrum frekuensi, meningkatkan efisiensi, serta memastikan masyarakat dapat menikmati layanan radio dengan baik. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kelompok 12 yang bertemakan saluran dan standar pemancar televisi. Saluran dan standar pemancar televisi ditetapkan agar proses penyiaran berjalan teratur, efisien, dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan adanya standar ini, penyiaran televisi mampu memberikan manfaat besar. Secara keseluruhan, standar saluran dan pemancar televisi memastikan bahwa penyiaran dapat diakses secara merata, memenuhi kebutuhan, hiburan, informasi, edukasi, serta mendukung perkembangan teknologi komunikasi di era digital. Sekian presentasi dari kami berdua. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum